Oke, jadi pada video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang biaya ya, jadi 30.000 dan juga impor Mokapost. Jadi ini adalah biaya di sisi Accurate online-nya. Nah, kalau untuk Mokapost sendiri dia menagihkan berapa, silahkan Anda konfirmasi ya biaya integrasi Accurate online di dalam database Mokapost. Jadi di dalam database Mokapost sendiri kalau kita lihat di sini, nah ini ada namanya APPS ya. Nah, di APPS ini ada Accurate Online. Nah, jadi di Accurate Online ini Anda bisa menambahkan add-on ke dalam Mokapost. Nah, biayanya tentu ada. Jadi silakan Anda konfirmasi ke Mokapost berapa yang mereka tagihkan sehubungan dengan pemakaian database Accurate Online di dalam Mokapost itu sendiri. Oke, jadi sekarang kita akan lihat poin yang ketiga, yaitu Mokapost ada istilah bisnis dan outlet, di mana satu bisnis bisa multiple outlet. Jadi begini, nah ini adalah Abuela Cafe ya. Abuela Cafe ini adalah database sendiri. Nah, seperti ini, jadi ini mempunyai satu database, Abuela Cafe. Ya, inilah yang disebut dengan yang tadi ya, yaitu istilahnya bisnis atau satu bisnis. Nah, dan memiliki multiple outlet. Jadi outlet itu kalau di sini dianggap sebagai outlet ya. Jadi kalau Anda klik di Mokapost, Anda klik di outlet, nah ini dia outletnya. Jadi outletnya cabang Jakarta dengan Surabaya. Tetapi kalau di dalam Accurate Online itu kita sebut bukan outlet, tetapi kita sebut sebagai cabang. Jadi klik di sini di perusahaan, kemudian cabang. Nah ini dia ya. Jadi cabang Jakarta dan Surabaya inilah yang disebut dengan outlet di Mokapost. Nah, inilah yang akan disinkronisasikan antara outlet yang ada di Mokapost dan juga cabang yang ada di Accurate Online. Nah, kita lanjutkan yang di sini ya. Jadi sebelum memulai impor, Anda bisa memilih outlet apa saja yang akan terimpor dan mapping outlet di Moka dengan cabang dan gudang yang ada di outlet, yaitu dengan cara. Nah, jadi begini. Pada saat Anda melakukan sinkronisasi ya, ini saya sudah jelaskan di awal di faktur penjualan. Nah, Anda klik di impor Mokapost. Nah, di impor Mokapost ini Anda perlu mapping dulu outletnya. Ini untuk pertama, harus di mapping. Jadi kalau tidak di mapping, nanti tidak akan, atau kacau lah ya. Anda punya akun-akun yang sudah Anda buat sebelumnya. Jadi perlu Anda harus klik di pilih outlet ini. Nah, setelah dipilih outlet ini, Accurate Online hanya menarik transaksi outlet yang tercentang saja. Nah, setelah itu, Anda perlu klik di sini ya, di tombol gerigi ini, misalnya di Jakarta. Nah, di sini maka Anda harus mapping ke cabang mana. Nah, ya, jadi ini cabangnya Jakarta. Dan gudangnya juga harus Anda sediakan. Oke, di sini saya tangkap dulu gambarnya biar supaya lebih kita pahami ya. Nah, jadi ini proses-proses ini yang Anda harus pahami. Nah, jadi Anda harus menyediakan dulu akun-akunnya sebelum proses untuk melakukan sinkronisasi. Nah ya, ini saya ingin tunjukkan. Jadi kalau Anda lihat di sini ada banyak ya akun-akunnya. Jadi setting preferensi yang dibutuhkan Accurate Online saat proses impor. Jika dikosongkan, Accurate Online akan otomatis membuatkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi di sini yang pertama adalah Anda harus mempersiapkan dulu akun-akunnya ya. Nah, jadi di buku besar akun perkiraan, nah di sini kita sudah lihat. Jadi akun-akunnya itu seperti kita lihat ya, akun pembayaran tunai Cash Jakarta dengan Cash OVO Jakarta. Jadi ini untuk cabang Jakarta. Jadi Anda siapkan seperti ini. Nah, jadi ada Cash Jakarta, kas kecil. Kemudian untuk Surabaya ada kas Resto Surabaya ya. Bank Jakarta, Anda siapkan ya. Nah, inilah bank-bank yang didukung oleh Moka, yaitu Mandiri, BCA, BNI, BRI, CIMB ya. Nah, Surabaya juga begitu. Selain itu ada pembayaran elektronik atau e-wallet ya, seperti OVO, GoPay, Dana, Tikes, Kredivo, Akulaku, Alipay, WeChat, dan GoFood. Nah, ini yang untuk Jakarta. Nah, Anda bisa sediakan ya yang untuk EDC BCA juga. Nah, jadi EDC BCA ini berbeda dengan banknya. Karena pada saat orang membayar masuk di EDC dulu baru akan disetel ke rekening bank. Nah, tentunya pada saat disetel itu ada biaya
administrasi, namanya biaya MDR. Nah, itu harus dipotong ya sebagai biaya. Nah, nanti kita lihat berapa besar biayanya. Nah, ini semua yang harus Anda siapkan. Dan perlu Anda harus mempersiapkan yang berikutnya adalah di bagian item ya, barang dan jasa. Nah, di bagian item barang dan jasa perlu Anda mempersiapkan satu barang ya dengan tipe non persediaan, yaitu namanya service charge. Nah, jadi service charge. Nah, ini dia. Jadi service charge itu harus tipenya non persediaan. Nah, non persediaan, kemudian ini akun-akunnya seperti ini ya. Jadi perlu Anda perhatikan nih untuk service charge. Jadi service charge ini akan dikenakan PB1 juga atau PPN PB1 ya. Nah, seperti itu. Nah, selain service charge, Anda harus mempersiapkan satu item lagi yaitu namanya pembulatan. Nah, pembulatan dengan tipenya non inventory part juga ya. Jadi akun-akunnya dia seperti ini. Nah, oke, jadi akun-akunnya seperti ini ya, setting-settingnya. Nah, jadi ini adalah caranya ya. Jadi pembulatan ini tidak terkena PPN atau PB1 ya, tidak terkena PPN atau PB1. Jadi dikosongkan saja karena ini hanya sifatnya pembulatan saja. Nah, oke. Jadi ada dua, ingat ya, ada dua item default yang perlu Anda persiapkan yaitu service charge dan pembulatan. Sebab service charge dan pembulatan itu akan dibutuhkan pada saat ada mapping. Nah, ini dia ya. Item biaya layanan gratuity atau service charge dan item pembulatan. Nah, ini akan diambil dari itemnya. Oke.